Bu terkait yang lagi viral saat ini, Bunga Zainal, yang mana dia habis-habisan ditipu oleh temannya atau partner kerjanya senilai 15 M. Dan saat ini psikologis yang dia ungkap atau dia ceritakan itu adalah dia kayak takut ketemu anak sampai gemetar. Itu masuk kategori sakit atau seperti apa sih Bu? Sekarang kita lihat 15 miliar untuk dia itu nilainya seberapa. Jadi misalnya kalau misalnya seorang jenderal 15 M, atau nggak usah seorang koruptor lah 15 M, itu kan nggak ada artinya. Tapi bagi dia barangkali ya menabungnya itu lama. Lalu sangat mungkin bahwa itu untuk sekolah anaknya. Kemudian apakah ada penghasilan lain? Kalau tidak ada penghasilan lain, apakah tidak dipikirkan ke depannya itu bagaimana? Untuk anaknya bagaimana? Ambil uangnya dari mana? Jadi jelas bagi dia itu sangat sedih, itu sudah pasti. Tapi sampai seberapa jauh dia bisa menghadapi problem dari anak-anaknya dan problem dari suaminya. Suaminya kan jelas juga mengharapkan adanya uang itu tidak hilang. Mungkin saja sebagian dari uang itu ada uang dari suaminya, kemudian ikut hilang. Jadi jelas sebelumnya mungkin juga suaminya pernah mengingatkan, hati-hati. Tapi dia tetap percaya pada kawannya, lalu hilang. Maka jelas ini suatu penderitaan yang terlalu besar pada dirinya. Barangkali dia tidak bisa menghadapi problem yang akan terjadi pada anaknya, sehingga akhirnya kan, mungkin anaknya nanti memikirkan risiko masalah sekolahnya. Nah, untuk si pelaku sendiri kan mempengaruhi si Bunga itu katanya dengan iming-iming akan dikembalikan profit, tapi logikanya Bu, ketika dia dapat pengaruh seperti itu Bunga langsung menyetujui, berarti kan dari Bunganya sendiri yang tidak punya kekuatan untuk membentengi diri kan Bu. Ya. Nah, terus si Bunga ini sampai nggak jujur sama suami dan dia sebut bahwa ketika suaminya memberi nasihat dia langsung kayak bantah aja, dia fokus ke sekarang sifat orang kan macam-macam. Ada yang berani menghadapi masalah, ada yang tidak berani. Dan kebanyakan tambah lama tambah banyak orang yang tidak berani menghadapi masalah, tidak berani berterus terang. Mungkin pada Bunga juga begitu, tidak berani berterus terang karena dia takut dia salah dan akibatnya fatal. Coba tanya, berapa keuangannya? Apakah dia seorang konglomerat? Mungkin enggak. Jadi pengaruhnya kan terlalu besar kan. Jadi dia harus memilih berterus terang atau tidak. Tapi kalau dia tidak bisa menghadapi, ya dia mencoba untuk berbohong dan meminta untuk bertahap dikembalikan. Tapi bertahap dikembalikan kira-kira juga tidak akan terjadi. Zaman sekarang bagaimana kok utang terlalu besar, kan sudah terkenal. Jangan meminjamkan ke orang, karena orang yang dipinjamkan akan lebih galak daripada yang meminjamkan. Berapa orang dibunuh karena menagih kembali utangnya. Nah, dia itu Bu katanya uang itu uang hasil dari dia selama dia syuting jadi di FTV, terus endorse, katanya semuanya itu uang tabungannya gitu buat anaknya. Terus sama ada beberapa tabungan suami yang ikut terlibat juga dia bilang. Nah, terus di sini tuh untuk ke anaknya sendiri tuh dia sampai setakut itu, padahal satu atap gitu Bu. Jadi dia lebih ngurung diri. Hal yang wajar juga nggak sih Bu sampai ketika itu dia? Kalau dia sudah terlalu takut masa depan, terlalu takut masa depan anak, maka ini adalah hal yang wajar. Karena apa? Kalau dulu kita kekurangan, banyak yang bisa mengatasi dengan kerja keras, walaupun tidak teratasi penuh. Tapi sekarang itu belum tentu. Sekarang mencari pekerjaan saja belum tentu ada kok. Lalu mencari penghasilan lebih tinggi, bagaimana kalau dia pesimis terhadap hal ini? Kalau dia pesimis dan tidak berani menghadapi fakta yang begitu menyedihkan, maka dengan sendirinya dia
tidak berani menghadapi anaknya karena dalam hatinya merasa dosa, saya telah mengambil hak anak-anak saya. Itu yang dirasakan, dan akhirnya dia juga cenderung untuk tidak berani menghadapi orang-orang yang dia rasa dirugikan. Menghadapi orang lain mungkin berani, tapi menghadapi orang yang dirugikan itu dia takut. Lalu lama-kelamaan bisa juga terhadap orang lain, tapi awalnya tetap terhadap anak-anak dan mungkin suaminya. Karena anak itu kita anggap sebagai tanggungan kita yang utama. Kalau mereka sampai kesulitan sekolah, terbayang tidak bagi orang tuanya akan bagaimana anak-anak itu. Bu, untuk korban penipuan kan pasti tingkat stresnya itu tinggi ya. Ya. Untuk mengontrolnya harus bagaimana sih Bu agar tidak berlarut-larut? Sekarang semua orang harus waspada, dan semua orang harus jangan percaya orang seenaknya, apalagi untuk jumlah uang besar. Kalau misalnya orang mau meminjam di mana kalau dia tidak membayar, saya anggap itu sebagai sumbangan, masih nggak apa-apa. Orang, oh saya nggak ada transport pulang, saya pinjam 100, ya masih nggak termasalah 100. Tapi kalau sudah sampai banyak, bagaimana gitu kan, kita juga menyesali kan tidak kembali. Kalau misalnya jumlah kecil, paling-paling kita beranggapan ya sudahlah, mau apa lagi, untuk mengejar kita juga malas. Tapi coba kalau besar, coba kok ini uang tabungan untuk anak saya pakai dulu karena saya percaya itu akan kembali. Itu yang sekarang baiknya jangan lagi dilakukan, mengingat bahwa penipuan sekarang sudah terlalu banyak. Untuk memulihkan mental sendiri seperti apa nih Bu? Sekarang dia harusnya kembali lagi untuk melihat bahwa dia tidak melakukan dengan sengaja. Tapi begitu dia lihat anaknya kesulitan dalam sekolahnya, barangkali dia juga tidak tahan juga. Sama untuk yang pertanyaan di sini gua kan mungkin bunga itu juga, bunga Jenner itu juga pernah curhat di TikTok ya. Mungkin kan efeknya sekarang nih sampai anaknya pun, sampai guru lesnya menanyakan berita itu benar atau enggak, seperti itu. Lalu masalahnya ya jelas, tambah orang menanyakan, tambah dia teringat kembali kan. Tapi dengan dia speak up kayak gini, bukannya kalau sampai udah masuk ke ranah kepolisian uang itu akan kembali ya, karena kan si pelaku kemungkinan akan ditangkap dan ditahan kan Bu? Ya dia memang Berarti udah harus terima risiko. Kita kan terkadang harus puas untuk hal yang sebetulnya tidak wajar. Misalnya, oh kita hilang 15M, kita kembali hanya 5M. Untuk zaman sekarang itu kita puas, karena itu jangan sampai kita kena tipu. Tapi banyak sekali orang yang sudah terlanjur percaya dan akhirnya tidak bisa apa-apa. Kan pengetahuan terlalu banyak penipuan itu baru belakangan. Dulu kan enggak. Jadi kalau sudah dilakukan cukup lama, ya tidak bisa apa-apa. Begitu banyak orang yang tertipu kena pinjaman, tertipu kena masalah investasi. Itu kan investasi bohong kan, bodong luar biasa. Ya bagaimana kalau itu sebagian kecil dari uangnya masih mending. Bagaimana jika ini sebagian besar dari uangnya? Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.